Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Hadirin yang kami hormati, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita bisa bertemu dan bergabung di acara Press Conference for Top Digital Corporate Brand Award 2023. Saya Rudi Sukmana akan memandu acara pada hari ini. Baiklah, saya ingin mengucapkan terima kasih dan selamat bergabung kepada yang terhormat Ibu Mariatin Sri Widowati selaku Direktur Utama PT Micro Madani Institute dan Bapak Jadi Robi selaku Manajer Sekretaris Perusahaan Perumda Pembangunan Saranajaya. Juga selamat bergabung kepada yang kami hormati Bapak Arif Munajat selaku CEO Infoekonomi.id dan Bapak Tri Raharjo selaku CEO Trust & Co Indonesia. Selamat datang dan selamat bergabung juga saya ucapkan kepada yang berbahagia, rekan-rekan media dari Media Indonesia, Suara Merdeka, MNC Trijaya, Neraca, RRI, Warta Kota, Aktual, Sindo News, Infobank News, dan Industri. Dan sebelumnya, perkenankan saya untuk menginformasikan kepada rekan-rekan media yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada para narasumber, bisa ditanyakan melalui tombol chat yang ada di aplikasi Zoom masing-masing, sertakan nama dan dari media mana, kemudian pertanyaan ditujukan kepada siapa, selanjutnya menulis pertanyaan yang ingin diajukan, masing-masing dapat mengajukan satu pertanyaan. Baik, Bapak Ibu narasumber dan rekan media yang kami banggakan, Top Digital Corporate Brand Award merupakan bentuk penghargaan dari Infoekonomi.id bekerjasama dengan Trust & Co Indonesia yang mengapresiasikan keberhasilan perusahaan-perusahaan dalam memanfaatkan media digital untuk membangun corporate brand, citra, dan reputasi yang positif di ranah publik. Pada ajang VOTE Top Digital Corporate Brand Award 2023 ini, Infoekonomi.id dan Trust & Co Indonesia memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan di lingkup badan usaha milik negara, subsidiari BUMN, dan badan usaha milik daerah yang dinilai berhasil membangun corporate brand dan reputasi positifnya di ranah digital. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak sambutan dari CEO Infoekonomi.id, Bapak Arif Munajat. Kepada Bapak Arif Munajat, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah rahmat-Nya lah bahwa hari ini kita diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk dapat hadir dalam acara Press Conference Infoekonomi.id dalam rangka penyelenggaraan Info Ekonomi Forum 2023 BUMN Subsidiary BUMN BUMD and Fourth Top Digital Corporate Brand Award 2023. Yang kami hormati Ibu Mariatin Sri Widowati selaku Direktur Utama PT Micro Madani Institute. Yang saya hormati Bapak Yadi Robi selaku Manajer Sekretaris Perusahaan Perumda Pembangunan Saranajaya, dan juga Bapak Tri Raharjo SE MM CDMS CPR selaku CEO Trust & Co Indonesia, serta yang berbahagia para rekan-rekan media yang telah tergabung dalam acara ini. Bapak, Ibu, hadirin yang kami hormati, Infoekonomi.id sebagai sebuah media digital yang independen mengisi jagat maya jurnalistik dengan berita-berita positif dalam rangka membangun kesadaran dan opini positif masyarakat terhadap kinerja berbagai perusahaan baik di lingkungan pemerintah
maupun swasta, dari Sabang sampai dengan Merauke. Kemasan berita yang dikreasikan melalui konsep kekinian di berbagai platform digital media sosial, infoekonomi.id menampilkan konten visual yang menjadi magnet bagi netizen. Dalam kesempatan ini, kami menyelenggarakan kembali kegiatan Info Ekonomi Forum dan pemberian penghargaan Top Digital Corporate Brand untuk yang keempat kalinya. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya kami dalam rangka turut berpartisipasi, aktif mendukung, dan mendorong berbagai perusahaan untuk berkinerja baik dan meningkatkan prestasinya. Harapan kami, kegiatan ini menjadi sesuatu yang membanggakan bagi para penerima award dan menjadi added value bagi perusahaan dalam mengembangkan eksistensi dan performa perusahaannya. Hadirin yang kami banggakan, dalam kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada perusahaan-perusahaan BUMN, subsidiari BUMN, dan BUMD yang telah meraih penghargaan Ford Top Digital Corporate Brand Award 2023, terutama kepada PT Mikro Madani Institute dan Perumda Pembangunan Saranajaya yang telah begitu antusias mendukung penyelenggaraan acara ini. Ucapan selamat dan sukses juga saya sampaikan kepada Ibu Mariatin Sri Widowati selaku Direktur Utama PT Mikro Madani Institute dan Bapak Yadi Robi selaku Manajer Sekretaris Perusahaan dan juga perusahaan-perusahaan peraih penghargaan Ford Top Digital Corporate Brand Award 2023. Kami berharap penghargaan yang telah diraih ini dapat lebih memacu performa, kinerja prestasi di perusahaan masing-masing. Demikian sambutan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Arif Munajat atas sambutannya. Baik para hadirin, izinkan saya untuk sekali lagi menginformasikan kepada rekan-rekan media yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada para narasumber. Bisa ditanyakan melalui tombol chat yang ada di aplikasi Zoom masing-masing, sertakan nama Anda dan dari media mana, kemudian pertanyaan ditujukan kepada siapa. Selanjutnya, menulis pertanyaan yang ingin diajukan, di mana masing-masing wartawan dapat mengajukan satu pertanyaan. Selanjutnya, mari kita simak bersama presentasi metode penilaian dari Bapak Tri Raharjo selaku CEO Trust & Co Indonesia. Kepada Bapak Tri Raharjo, kami persilakan. Oke, selamat siang rekan-rekan media. Juga selamat siang buat Pak Arif Munajat selaku CEO infoekonomi.id, Ibu Maria Widowati selaku Direktur Utama PT Mikro Madani Institute, dan juga Bapak Yadi Robi selaku Manajer Sekretaris Perusahaan Perumda Pembangunan Saranajaya, dan juga seluruh rekan-rekan media yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Nah, pada kesempatan press conference kali ini saya akan paparkan mengenai penilaian dari penghargaan Top Digital Corporate Brand Award 2023. Nah, penghargaan Top Digital Corporate Brand Award Special Achievement for BUMN, subsidiari BUMN dan juga BUMD di Indonesia merupakan sebuah penghargaan dan juga pengakuan bergengsi bagi perusahaan BUMN, subsidiari BUMN dan juga BUMD di Indonesia yang telah berhasil dalam membangun corporate brand-nya di ranah digital sehingga unggul dibanding dengan perusahaan lainnya. Nah, adapun tujuan dari kegiatan ini, yang pertama ini merupakan menjadi bukti keberhasilan atas kinerja perusahaan BUMN, subsidiari BUMN dan juga BUMD di Indonesia dalam mengelola branding di ranah digital. Yang kedua, kami ingin memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang telah
berhasil memanfaatkan platform digital dalam rangka membangun corporate brand-nya, terutama untuk membangun komunikasi di publik. Yang ketiga adalah menjadi pemicu kepercayaan para stakeholder, shareholder, dan juga masyarakat secara luas terhadap perusahaan peraih penghargaan Top Digital Corporate Brand Award 2023. Dan keempat, berharap logo penghargaan Top Digital Corporate Brand Award dapat menjadi value bagi perusahaan peraih penghargaan dan juga bisa menempatkan logo Top Digital Corporate Brand Award di promotion tools di berbagai kegiatan perusahaan. Nah, adapun metode penilaian yang kami lakukan, Bapak Ibu sekalian dan juga rekan-rekan media, penilaian Top Digital Corporate Brand Award 2023 dilakukan kita mulai bulan Mei hingga Juli 2023 kepada perusahaan-perusahaan BUMN, subsidiari BUMN dan juga BUMD di Indonesia. Riset dilakukan riset dengan 3 parameter penilaian atau pengukuran. Yang pertama adalah search engine aspek, kedua adalah social media aspek, dan ketiga adalah website aspek. Nah, adapun 3 parameter tersebut, yang pertama adalah search engine aspek. Parameter ini menggunakan mesin pencari pada ruang lingkup corporate brand perusahaan BUMN, subsidiari BUMN dan juga BUMD Indonesia. Ukur popularitas dan tingkat melalui keyword itu di. Yang kedua adalah social media aspek. Parameter ini menggunakan 3 sosial teratas, Facebook, Instagram, juga YouTube, untuk mengukur popularitas serta engagement yang terjadi antara perusahaan dengan para fans di sosial media. Yang ketiga adalah parameter ini mengukur traffic visit berkunjung melalui halaman resmi dari perusahaan, serta mengukur kecepatan dari website tersebut. Jadi juga mengukur kecepatan dan user friendliness dari website itu. Nah, adapun tahapan proses riset dan lakukan, tahap pertama kami lakukan perumusan terhadap proses penilaian digital. Yang kedua, kami mengumpulkan dan mengelompokkan data perusahaan BUMN, subsidiari BUMN dan juga BUMD. Yang ketiga adalah kami melakukan proses riset data perusahaan berdasarkan 3 parameter yang sudah kami tetapkan. Selanjutnya adalah kami melakukan data dan penilaian terhadap data yang sudah berhasil kami kumpulkan. Yang selanjutnya adalah pengumuman hasil penilaian Top Digital Corporate Brand Award. Siapa saja yang berhak sudah kirimkan suratnya kepada perusahaan yang berhak mendapatkan penghargaan Top Digital Corporate Brand Award, dan pada kesempatan siang hari nanti gitu ya, kami akan menyelenggarakan penghargaan e-award ceremony Top Digital Corporate Brand Award 2023 di jam 2 siang nanti. Adapun kriteria pemenang yang kami tetapkan, kami sangat selektif menentukan pemenang, siapa saja yang berhak mendapatkan Top Digital Corporate Brand Award 2023 adalah wajib memenuhi 2 aspek penilaian, yaitu perusahaan pemenang meraih final score minimal 70 poin atau lebih. Kedua adalah perusahaan BUMN, subsidiari BUMN dan juga BUMD di Indonesia masuk ke dalam Top Digital Corporate Brand di Indonesia. Ini adalah 2 kriteria yang kami tetapkan. Demikian yang saya dapat sampaikan kesempatan press conference ini. Corporate Brand Award 20 Special Achievement for BUMN, subsidiari BUMN dan juga BUMD di Indonesia. Terima kasih, salam sehat, salam sukses untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Tri Raharjo atas pemaparannya. Dan izinkan saya untuk kembali menginformasikan kepada rekan-rekan media ya, yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada para narasumber, bisa ditanyakan melalui tombol chat yang ada di aplikasi Zoom masing-masing. Sertakan nama Anda dan dari media mana. Kemudian pertanyaan ditujukan kepada siapa. Selanjutnya menulis pertanyaan yang ingin diajukan, di mana masing-masing wartawan dapat mengajukan 1 pertanyaan. Baik, selanjutnya mari kita simak bersama paparan presentasi dari Ibu Mariatin Sri Widowati selaku
Direktur Utama PT Micro Madani Institute. Kepada Ibu Mariatin Sriwidowati, mohon perkenannya untuk dapat memberikan paparannya. Silakan Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat dan yang saya muliakan Bapak Arif Munajat, kemudian juga Bapak Tri Raharjo, Bapak Yadi Robi, yang saat ini juga hadir bersama-sama kita saat ini, dan juga rekan-rekan wartawan yang membersamai kita dalam acara pagi ini. Izin saya memaparkan sedikit mengenai apa itu Micro Madani Institute, seperti itu. Micro Madani Institute atau yang biasa dikenal atau yang sering kita sebutnya PT MMI merupakan salah satu perusahaan yang terafiliasi dengan PT Permodalan Nasional Madani atau PNM. Ya, kami didirikan 24 Maret 2015 dan saat ini usaha atau bidang yang kami geluti itu adalah jasa pengelolaan alidaya, kemudian juga pelatihan, sertifikasi, rekrutmen, dan assessment center. Saat ini yang kami mendapat tugas atau amanah yang sangat besar adalah dalam hal menyediakan tenaga kerja dan mengelola tenaga kerja untuk PT Permodalan Nasional Madani dengan jabatan Account Officer, Finance and Administration Officer, dan Senior Account Officer. Nah, apa sih visi dari MMI gitu ya? Ketika kita menjabarkan visi MMI, gitu ya, kami mempunyai visi menjadi perusahaan yang profesional di bidang pendidikan dan pelatihan, jasa pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia. Misi kami membangun dan mengembangkan pusat pendidikan dan pelatihan di bidang microfinance yang dapat menghasilkan sumber daya manusia yang handal, profesional, dan berintegritas, serta menyediakan jasa layanan pengadaan dan pengelolaan serta pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dalam microfinance. Sebagaimana tadi saya sudah sebutkan mengenai layanan MMI. Yang pertama adalah kami melayani sertifikasi. Jadi yang dimaksud sertifikasi ini, kami melayani pembekalan-pembekalan terhadap mereka yang membutuhkan sertifikasi dari BNSP, untuk kemudian kami linkkan dengan LSP-LSP yang memang memberikan sertifikasi seperti yang diinginkan oleh klien. Itu. Kemudian juga kami melakukan pengelolaan alidaya atau yang sering kita dengar dengan outsourcing. Gitu ya. Dalam usaha alidaya ini, kami fokus untuk membuat jasa layanan yang berkualitas gitu ya, sehingga kami bisa membantu perusahaan-perusahaan dalam hal menangani administrasinya, penanganan administrasi seperti itu, sehingga semuanya itu kami handle, perusahaan tinggal menggunakan jasa layanan kami. Kemudian juga kami mempunyai assessment center. Di sini kita membantu untuk memetakan dan mengidentifikasi kompetensi dan potensi karyawan sehingga perusahaan dapat menyusun strategi dan kebijakan bagaimana sistem dan program pengembangan SDM-nya. Kemudian juga kami melakukan rekrutmen. Jadi kami membantu perusahaan-perusahaan untuk mencari calon pekerja dan kandidat yang telah disesuaikan dengan persyaratan dari perusahaan yang membutuhkan gitu ya. Kemudian juga kami melakukan aktivitas training, pelatihan ya, dan pembekalan gitu ya. Sehingga kami bisa meningkatkan kompetensi dan value dari SDM-SDM dan juga untuk menunjang program-program kami juga menyediakan jasa untuk coaching gitu ya, sehingga di sini kita bisa lebih
dalam, lebih deep lagi untuk menghantarkan para karyawan untuk mencapai strategi atau target-target yang diinginkan seperti itu. Saat ini PT Mikro Madani Institute mempunyai karyawan kelolaan sebanyak 32.666 orang gitu ya di wilayah kelolaan kami yang mencakup gitu ya DKI Banten, Jawa Tengah, Kalimantan ke timur. Itu adalah wilayah yang kita layani seperti itu gitu ya. Jadi kita ada 32.666 karyawan gitu ya. Dan untuk bisa melayani kami ruang lingkup kami sampai ke Papua gitu ya, kami mempunyai tenaga 100 orang rekruter dan 38 orang admin yang membantu untuk mencapai target-target yang kami sudah tetapkan. Gitu ya. Nah, terkait dengan apa yang kami peroleh, award yang kami peroleh saat ini, gitu ya, kami sangat menyadari bahwa sebagian besar pekerja atau para pencari kerja saat ini itu adalah generasi milenial dan generasi Z bahkan gitu ya. Jadi memang komposisinya gitu ya, itu sudah berubah. Pekerja ataupun para pencari kerja itu sekarang didominasi oleh generasi Z dan generasi milenial. Di mana dari data 47,7% dari gen milenial tersebut itu mencari pekerjaan melalui online. Kita juga sama-sama tahu milenial itu adalah digital native, gitu ya. Sehingga untuk itu strategi yang kami lakukan adalah kami masuk dan adapt terhadap perubahan-perubahan yang ada. Jadi kami masuk melalui website, kami masuk melalui media sosial, sehingga kita bisa, MMI bisa memunculkan brandingnya dan diingat oleh para pencari kerja ataupun mereka pekerja-pekerja generasi milenial tersebut bahwa, oh, salah satu yang menyediakan loker melalui media sosial ataupun website online itu adalah MMI. Itu yang ingin kami wujudkan bahwa setiap ada orang mencari kerja ataupun orang membutuhkan sesuatu terkait dengan lowongan kerja, itu bisa akses ke media sosialnya MMI atau masuk ke websitenya MMI. Itu. Nah, kami juga menyadari bahwa yang dibutuhkan oleh generasi milenial tersebut atau Gen Z tersebut bukan hanya sekedar lowongan kerja. Jadi kami bukan hanya masuk ke loker, tapi kami juga memberikan informasi-informasi terkait dengan apa sih yang dibutuhkan oleh mereka ketika mereka bekerja. Ketika mereka perlu informasi bagaimana career preparation. Nah, kita juga akan infokan atau kita buat uh, konten-konten baik di IG, TikTok, kemudian juga masuk di Facebook gitu ya, terkait dengan bagaimana career preparation. Atau ketika orang saat ini sibuk dengan apa kesehatan mental, mental health seperti itu, mindfulness. Nah, kita juga sharing mengenai apa itu sebenarnya kesehatan mental atau hal-hal lain yang terkait dengan masalah-masalah di HR-an atau di ke SDM-an saat ini, seperti misalnya lingkungan kerja yang baik itu seperti apa, kalau kita pengen resign seperti apa. Nah, itu yang kita juga sharing kepada para generasi milenial tersebut dan generasi Z tersebut, sehingga mereka bisa terus mengingat bahwa MM itu bukan sekedar lowongan kerja, gitu ya, tapi juga memberikan input-input, informasi, value untuk mereka-mereka semua, seperti itu. Mungkin uh, terakhir gitu ya, kami akan sampaikan bagaimana langkah kami untuk sampai ke 2027 gitu ya. Uh, Secara singkat, outcome yang akan kami capai adalah ketika lulusan-lulusan SMK atau lulusan perguruan tinggi gitu ya, mereka lulus dan mereka ingin bekerja, mereka teringat, oh mereka akan masuk atau mencari MMI gitu ya. Karena di MMI bukan cuma sekedar bekerja, tapi kita dapat belajar bersama sehingga
siapapun yang ada di situ mempunyai value lebih sebagai seorang individu atau seorang pekerja. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai PT Mikro Madani Institute, gitu ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mariatin Sri Widowati atas paparan presentasinya. Baik, selanjutnya mari kita simak bersama paparan presentasi dari Bapak Yadi Robi selaku Manajer Sekretaris Perusahaan Perumda Pembangunan Sarana Jaya. Kepada Bapak Yadi Robi, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Ibu Direktur Utama PT Mikro Madani Institute, Ibu Mariatin Sri Widowati, dan bapak-bapak, rekan-rekan yang hadir di acara pada siang ini. Terima kasih. Mungkin dari kami, dari Perumda Pembangunan Sarana Jaya akan sedikit memaparkan terkait dasar hukum dibentuknya Perumda Pembangunan Sarana Jaya pada tahun 1969, Sekretariat SK Gubernur nomor 1/3/16/1969, perusahaan tanah dan bangunan. Itu berdiri tahun 1999. Perubahan Perda kedua 20 Maret 1982 menjadi Sarana Jaya. Perda yang ke-6 5 November 1990 PD Pembangunan Sarana Jaya, berubah Perda nomor 8 2014 PD Pembangunan Sarana Jaya pada tahun 2018 28 Desember 2018 berubah jadi Perumda Pembangunan Sarana Jaya. Tugas pokok perusahaan pembangunan Sarana Jaya membantu dan menunjang kebijaksanaan umum pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mengadakan kegiatan di bidang penyediaan tanah, pembangunan perumahan, pembangunan umum, kawasan industri, berikut prasarana, sarana serta fasilitasnya dengan berpegang pada prinsip ekonomi perusahaan. Visi dan misi Perumda Pembangunan Sarana Jaya, visi menjadi pengembang properti dan infrastruktur yang terkemuka dan berkelanjutan di Indonesia. Misi 1, mengembangkan bisnis properti, infrastruktur, penyedia sarana dan prasarana, dan land bank yang mendukung strategi dan program kerja pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Yang kedua, meningkatkan nilai perusahaan untuk kesejahteraan pemangku kepentingan. Yang ketiga, menjalin kemitraan strategis untuk menciptakan nilai produk dan jasa yang bisa memberikan manfaat untuk pelanggan dan masyarakat luas. Yang keempat, mewujudkan budaya perusahaan yang kondusif, inovatif, dan berintegritas, serta mengembangkan bisnis berkelanjutan yang memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Untuk Direktur Utama pada saat ini sebagai Direktur Utama sesuai dengan keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 508 tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan direksi pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya ditetapkan pada tanggal 31 Juli 2023. Ya, Bapak Insinyur Andira Rio Putra ST Div MO dan IPM, merupakan lulusan S1 pada Universitas Brawijaya
S2-nya dia di Filipina. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan, Direktur Umum dan Pengembangan Usaha PT Jatim Graha Utama. Transformasi digital di Perumda Pembangunan Saranajaya, perusahaan dan evaluasi dalam mengadopsi teknologi digital, implementasi Saranajaya untuk menggunakan Master Plan IT sebagai acuannya di mana pengembangan mengikuti rencana pengembangan 5 tahun ke depan. Bicara mengadopsi teknologi, beberapa bisnis proses sudah diakomodir menggunakan teknologi diantaranya sistem persuratan, sistem manajemen keuangan, BIM, sistem penjualan, sistem pendaftaran hunian terjangkau milik, dan CRM, sistem untuk di proyek. Investasi dalam sistem informasi teknologi, Saranajaya telah melakukan investasi yang besar dalam sistem informasi dan teknologi, mencakup pengembangan sistem manajemen internal yang terintegrasi, penggunaan perangkat lunak terkini, dan penerapan teknologi terbaru dalam operasional perusahaan. Investasi ini bertujuan untuk memodernisasi proses bisnis, meningkatkan pemantauan dan pengawasan, serta meningkatkan akurasi data. Dampak positif dari transformasi digital, efisiensi operasional, penggunaan teknologi digital telah meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan infrastruktur dan transportasi publik. Proses operasional seperti perawatan armada dan pengolahan aset menjadi lebih efisien dan terukur. Selanjutnya, meningkatkan layanan publik. Adopsi teknologi digital telah memungkinkan Saranajaya untuk memberikan layanan publik yang lebih baik, misalnya menggunakan aplikasi seluler untuk memantau jadwal transportasi publik dan memberikan informasi real time kepada penumpang. Selanjutnya, akurasi data dan pelaporan. Dalam akurasi data dan pelaporan, transformasi digital juga telah meningkatkan akurasi data dan pelaporan ini membantu manajemen perusahaan dalam membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi yang akurat. Selanjutnya, pengelolaan aset yang lebih baik. Dengan teknologi digital, Saranajaya dapat mengelola asetnya secara lebih baik, memastikan penggunaan yang optimal dan perawatan yang tepat waktu. Digitalisasi penilaian kinerja aplikasi survei manusia. Pengukuran berkala dengan platform digital dengan mencoba review 360 derajat antara atasan, bawahan, dan per rekan. Prestasi, kinerja, dan prestasi. Perumda Pembangunan Saranajaya meraih penghargaan Top Digital Corporate Brand Award 2022 dari Suara Pemerintah. Penghargaan tersebut merupakan keberhasilan Saranajaya dalam meningkatkan aktivitas perusahaan di dunia digital. Selanjutnya, Saranajaya berhasil meraih predikat sangat baik pada pengolahan arsip yang diadakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. Yang selanjutnya, Saranajaya telah bersertifikat ISO 9001/2015 manajemen mutu pada kegiatan korporasi dan kualitas barang atau jasa kepada publik. Sertifikat ISO 37001/2016 membangun, mengimplementasikan, dan terus meningkatkan program kepatuhan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mendeteksi penyuapan. Sertifikat ISO
3100/2018, Perumda Pembangunan Sanjaya telah menetapkan manajemen risiko di PSG sesuai pedoman ISO 31001/2018 yang dibuktikan dengan corporate letter oleh PT CRMS selaku konsultan manajemen risiko. Mungkin itu yang bisa kami paparkan dari Perumda Saranajaya. Mohon maaf kalau ada penyampaian yang kurang pas. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yadi Robi atas paparannya. Baik rekan-rekan media yang berbahagia, kini tiba saatnya kita memasuki sesi tanya jawab. Di sini kami telah menerima daftar pertanyaan yang telah dikumpulkan dan telah diseleksi oleh panitia, dan izinkan saya untuk langsung menyampaikannya. Yang pertama dari Aktual ditujukan kepada Trust & Co Indonesia. Pertanyaannya adalah, dari riset yang telah dilakukan, bagaimana tren penguatan digital corporate brand yang terlihat di lingkup BUMN, subsidiari BUMN dan BUMD dibandingkan dengan 1-2 tahun terakhir. Untuk itu, kami mempersilakan Bapak Tri Raharjo menjawabnya. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Mas Rudi, dan juga saya akan jawab pertanyaannya. Kalau kita lihat tren memang berdasarkan data yang kita dapatkan gitu ya, baik dari tahun lalu sampai sekarang memang mengalami peningkatan tren. Satu, hal ini kenapa terjadi peningkatan? Satu adalah penetrasi internet di Indonesia ini semakin baik ya. Lebih dari 70% penduduk Indonesia sudah mengakses internet sebagai sarana untuk mencari informasi. Nah, kenapa sih mereka mengakses internet gitu ya? Biasanya memang perilaku masyarakat atau perilaku konsumen ini ketika mereka membutuhkan suatu informasi, mereka akan melakukan penelusuran. Nah, penelusuran yang mereka lakukan, satu, mereka mengakses biasanya melalui search engine gitu ya. Jadi mereka akan melakukan akses melalui search engine. Jadi mereka mencari sesuai dengan kata kunci yang mereka cari sesuai dengan preferensi mereka. Yang kedua, mereka akan langsung akses juga melalui sosial media. Kenapa? Karena biasanya sifatnya lebih kita bisa inbox atau chat langsung ke admin dari perusahaan tersebut gitu ya, atau kita bisa komen di sosial media mereka. Yang ketiga adalah biasanya juga beberapa perusahaan juga sudah membangun websitenya sedemikian rupa sehingga kita bisa mendapat akses berbagai informasi tentang perusahaan tersebut, baik informasi produk, pemberitaan gitu ya, kegiatan CSR, laporan keuangan dan lain sebagainya. Jadi banyak yang kita bisa dapatkan ke sana, sehingga masyarakat semakin terbiasa dengan kegiatan tersebut. Nah, selain itu beberapa perusahaan juga sekarang memang kalau kita lihat trennya sangat aktif ya melakukan aktivitas tersebut. Bahkan beberapa perusahaan sudah membangun berbagai platform untuk interaksi dan transaksi dengan konsumen atau dengan nasabah mereka. Jadi itu yang dilakukan. Kalau kita lihat dari tahun ke tahun mengalami tren yang meningkat, Mas Rudi. Nah, saya kira ke depan media digital itu juga sangat berpengaruh bagaimana perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam membangun corporate image-nya. Mereka menggunakan media digital atau media online. Jadi mereka seringkali melakukan kegiatan press conference, kegiatan press release, dan juga mereka mempublikasikan berbagai kegiatan mereka melalui media online. Dan itu terindeks di dalam riset ini juga. Sehingga yang menarik adalah yang kita perlu cermati juga adalah bagaimana membuat persepsi positif terhadap perusahaan baik BUMN, BUMD dan juga subsidiari BUMN di ranah digital ini penting. Jadi kita harus melakukan mapping dari kegiatan aktivitas kita dan kita bisa ukur seluruh aktivitas komunikasi yang kita lakukan kepada masyarakat bisa melalui sarana digital. Itu Mas Rudi. Baik, terima kasih Pak Tri Raharjo atas jawabannya.
Selanjutnya pertanyaan yang ditujukan untuk PT Mikro Madani Institute. Ada 2 pertanyaan yang telah dikumpulkan oleh panitia. Yang pertama dari Media Indonesia. Pertanyaannya adalah, dari 32.666 karyawan kelolaan, hingga saat ini sudah berapa banyak tenaga kerja yang disalurkan oleh PT MMI dan berapa banyak perusahaan yang telah bekerja sama sebagai penyedia lapangan kerja. Lalu pertanyaan kedua dari industri. Pertanyaannya adalah, mengapa pada paparan materi data untuk Sumatera tidak ada, dan bagaimana progres serta prospek PT MMI sendiri untuk daerah Sumatera. Untuk itu, kami mohon perkenan Ibu Mariatin Sri Widowati menjawabnya. Silakan Ibu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Satu aja, Pak. Nah, pertanyaan pertama adalah berapa jumlah yang sudah kita salurkan, seperti itu mungkin ya Pak ya? Iya, baik Bu. Ya. Jadi saat ini memang yang aktif itu ada di angka 32.000. Ya, 32 ribuan gitu ya. Nah, kalau ditanya berapa sih yang sudah disalurkan gitu ya. Nah, biasanya dari 32.000 ini dari data kami, itu berarti kami harus mencari kandidat sekitar 5 kalinya, Pak. 5 kalinya, jadi berarti sudah ada 150 tenaga kerja yang memang kita tes gitu ya, kemudian kita proses, kemudian dan saat ini ada 32.600-an yang memang masih aktif di under kelolaannya PT Mikro Madani Institute, seperti itu ya. Nah, kalau ditanya, sekarang kita tuh kliennya siapa aja gitu ya. Nah, memang sampai saat ini klien terbesar kita masih dari PT Permodalan Nasional Madani gitu ya. Karena memang kita masih diberikan amanah yang sangat besar untuk memenuhi jumlah jumlah tenaga-tenaga untuk bisnis PNM Mekarnya PT Permodalan Nasional Madani, sehingga bisa dikatakan 95% masih aktivitas kami masih sangat terserap di PT Permodalan Nasional Madani, seperti itu. Nah, terkait dengan kenapa kok di dalam data kami nggak ada Sumatera, seperti itu. Jadi memang awal ketika didirikan di 2015 gitu ya, kemudian kita diberi kepercayaan untuk pemenuhan atau mengadakan sumber daya manusia untuk kebutuhan PNM Mekar, itu kami selindo itu dihandle semua oleh PT Mikro Madani Institute. Jadi 2016 sampai dengan 2020 Desember itu selindo, benar-benar selindo itu full di cover oleh PT Mikro Madani Institute. Tapi ketika mau memasuki ke 2021 dirasa bahwa ini loadnya terlalu besar sehingga mulai terasa kendala bagaimana cara monitoringnya, seperti itu. Sehingga kemudian ada corporate action yang membagi 2 ruang lingkupnya, sehingga kami Mikro Madani Institute itu menghandle Banten, DKI, Jateng, Kalimantan ke timur. Sedangkan yang Sumatera dan Jawa Barat itu dipercayakan saat ini dikelola oleh afiliasi juga under afiliasinya PT PNM juga gitu yang namanya Mitra Usaha Madani, seperti itu. Jadi memang akhirnya ada pemisahan karena loadnya yang sangat besar sehingga kita bagi 2 seperti itu Pak. Nah, tapi terkait layanan pelatihannya itu tetap kita akan mengcover semuanya selindo sehingga value kompetensinya tetap mereka mempunyai ses yang sama untuk meningkatkan value-value mereka, seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, terima kasih Ibu Mariatin Sri Widowati atas jawabannya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari rekan media yang ditujukan kepada Perumda Pembangunan Saranajaya. Ada 2 pertanyaan juga. Pertanyaan yang pertama datang dari Sindo News. Pertanyaannya adalah, inovasi digital terbaru apakah
yang telah diterapkan oleh Perumda Pembangunan Saranajaya dan bagaimana hasil atau manfaat yang telah dirasakan. Lalu pertanyaan kedua adalah dari MNC Trijaya. Pertanyaannya adalah bagaimana langkah yang diambil agar Perumda Pembangunan Saranajaya mendapatkan peningkatan keuntungan yang berkelanjutan dan dapat terus berkembang. Baik, untuk itu kami mohon perkenan Bapak Yadi Robi memberikan jawabannya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih dari rekan media Sindo News atas pertanyaan yang pertama. Mungkin inovasi digital terbaru apakah yang telah diterapkan oleh Saranajaya dan bagaimana hasil atau manfaat yang dirasakan. Baik, mungkin kami akan jawab. Beberapa transformasi digital yang diterapkan di Saranajaya pada saat ini. Yang pertama, digitalisasi proses HR, Human Resources, yaitu aplikasi talenta seperti database untuk kepegawaian, payroll, dan reimbursement. Yang selanjutnya, untuk digitalisasi penilaian kinerja dengan menggunakan aplikasi Survey Monkey, performance pengukuran berkala dengan platform digital dengan mencoba review 360 derajat antara atasan, bawahan, dan perekan. Selanjutnya, kita menggunakan whistleblowing system yang digunakan untuk menampung, mengelola, dan menindaklanjuti serta membuat pelaporan dari seluruh insan Saranajaya mengenai dugaan tindak pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perumda Pembangunan Saranajaya. Hasilnya, kita bisa efisiensi operasional, peningkatan layanan publik, akurasi data, dan pelaporan, pengelolaan aset yang lebih baik, digitalisasi penilaian kinerja aplikasi Survey Monkey. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Yadi, mungkin untuk pertanyaan kedua Pak, kami membutuhkan jawaban juga dari MNC Trijaya. Pertanyaannya mungkin dapat saya ulang kembali. Bagaimana langkah yang diambil agar perusahaan mendapatkan peningkatan keuntungan yang berkelanjutan dan dapat terus berkembang? Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari MNC akan saya jawab. Untuk pembaharuan keterampilan, kembangkan keterampilan digital karyawan melalui pelatihan dan pengembangan agar dapat memanfaatkan teknologi secara efektif. 2. Implementasi inovasi teknologi dalam sistem manajemen seperti sistem persuratan, sistem manajemen keuangan, BIM, sistem penjualan, sistem pendaftaran hunian terjangkau, dan CRM. Fleksibilitas dan adaptasi Saranajaya terus beradaptasi dengan perubahan cepat dalam teknologi dan pasar serta berinovasi secara berkelanjutan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Yadi Robi atas jawaban yang telah diberikan. Hadirin yang berbahagia, kini kita telah tiba di penghujung acara. Namun sebelum kita akhiri press conference kita pada kali ini, kami ingin foto bersama terlebih dahulu. Saya mempersilakan untuk Ibu Mariatin Sriwidowati dan Bapak Yadi Robi dan Bapak Tri Raharjo untuk kita ambil foto bersama. Baik, kamera sudah disiapkan. 3, 2, 1. Baik, sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, terima kasih.
Hadirin, kami segenap guru yang bertugas mengucapkan selamat kepada PT Micro Madani Institute, Perumda Pembangunan Saranajaya, dan para peraih Top Digital Corporate Brand Award 2023 lainnya. Serta ucapan terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah turut berpartisipasi dalam acara press conference kali ini. Setelah acara press conference ini, kita semua akan segera bergabung dengan acara awarding ceremony for Top Digital Corporate Brand Award 2023 yang akan dimulai tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saya Rudi Sukmana bersama seluruh kru yang bertugas undur diri. Sampai bertemu lagi pada acara berikutnya. Salam sehat dan salam sukses untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik.